Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri bagian yang pertama. Materi ini adalah materi matematika minat kelas 12 semester 1. Limit fungsi trigonometri. Sebelum kita belajar lebih jauh limit fungsi trigonometri, ingat kembali limit fungsi aljabar yang sudah dipelajari di kelas 11. Cara menyelesaikan limit fungsi untuk X mendekati A dari Fx itu cara yang pertama dengan substitusi, kemudian penyederhanaan, dan rumus limit. Dengan substitusi, jika diperoleh hasil tentu, maka itulah hasil dari limit fungsinya. Jika diperoleh hasil tak tentu, bentuk tak tentu bisa dilihat di sini, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan lain-lain, maka kita bisa menggunakan cara yang lain. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, langkah pertama kita langsung menggunakan substitusi. Kita ganti nilai X dengan pi per 3. X-nya diganti pi per 3. Jadi yang ada X diganti pi per 3. Hati-hati kalau X sudah diganti, maka limit sudah tidak kita tulis lagi. Ingat di sini pi per 3. Mengapa diperoleh hasil setengah? Pi per 3 itu sama dengan 180 derajat dibagi 3, yaitu 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah, 3 kali setengah. Kemudian yang bawah sin 2 kali 60 derajat, berarti sin 120 derajat. Ingat, sin 120 derajat itu berada di kuadran 2. Berarti hasilnya positif, yaitu setengah akar 3. Karena ini letaknya berada di kuadran 2. Setelah kita sederhanakan, diperoleh hasil 3 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan, diselesaikan. Ini bisa disederhanakan, yaitu 3 per 3 kali akar 3. 3 per 3 yaitu 1, jadi nilai limitnya akar 3. Contoh yang kedua, caranya sama dengan substitusi langsung. X-nya langsung kita ganti dengan 0. 0 dari mana? Karena X mendekati 0. Jadi yang ada X kita ganti dengan 0. Semua yang ada X kita ganti 0. 0 ditambah 2 berarti 2 cos 0 per 4 min cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Berarti hasilnya 2 kali 1 dibagi 4 kurangi 1. 2 kali 1 2, 4 kurangi 1 3. Jadi hasil limitnya 2 per 3. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Dengan substitusi langsung, X-nya langsung kita ganti dengan pi per 4. X diganti pi per 4. Jadi yang ada X diganti pi per 4. Ingat, pi itu 180 derajat. Kalau pi per 4 berarti 180 derajat dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Tan 45 derajat itu adalah 1, sedangkan sin min 45 derajat, sin min 45 derajat itu sama dengan min sin 45 derajat, sama dengan min sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi sin min 45 derajat itu min setengah akar 2. Tinggal kita tuliskan di bawah sini. Kemudian cos 45 derajat itu setengah akar 2. Mengapa di sini ketemu negatif? Karena ini adalah di kuadran yang keempat. Ingat kotansial,
Sinus di kuadran 4 itu adalah negatif. Kita sederhanakan, 1 per min setengah akar 2 tambah setengah akar 2 yaitu 0, 1 per 0 yaitu tak hingga. Jadi hasilnya adalah tak hingga. Jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Langkahnya, langkah pertama sama, kita gantikan X dengan pi per 4. Yang ada X kita ganti dengan pi per 4. Kemudian kita selesaikan, 2 kalikan pi per 4 sama dengan pi per 2. Ingat tadi pi per 2 itu berarti 180 derajat dibagi 2 yaitu 90 derajat. Di sini 90 derajat. Sin 90 derajat itu adalah 1, sedangkan cos 90 derajat itu 0 karena di sini ada kuadrat, kita kuadratkan. 1 dikurangi 1 berarti 0 per 0 kuadrat 0. Karena hasilnya 0 per 0, ini namanya bentuk tak tentu. Ingat, rumus yang sudah kita pelajari di kelas 10, karena kita peroleh bentuk tak tentu, kita gunakan cara mengubah ke bentuk yang lain. Kita tulis dulu soalnya, kemudian kita ubah cos kuadrat 2x itu diubah 1 min sin kuadrat 2x. Ingat di sini kalau cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Kalau di situ 2x berarti A-nya tinggal kita ganti 2x. Kalau sudah, ingat pemfaktoran yang sudah dipelajari waktu SMP. Kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Berarti penyebut bisa kita faktorkan, yaitu 1 plus sin 2x kali 1 min sin 2x. Di sini ternyata ada bentuk yang sama, maka bisa kita sederhanakan sehingga diperoleh limit untuk X mendekati pi per 4 dari 1 per 1 plus sin 2x. Setelah itu kita gunakan substitusi langsung. X-nya kita ganti dengan pi per 4 sama dengan 1 per 1 plus sin 2 kali pi per 4, yaitu sin pi per 2. Sin pi per 2, pi per 2 tadi 90 derajat, berarti ini 1 per 1 plus sin 90 derajat, sehingga diperoleh hasil yaitu sin 90 derajat itu adalah 1. Kita sederhanakan, 1 dibagi 1 ditambah 1 itu 2, jadi hasilnya yang benar adalah yang D. Contoh berikutnya, contoh yang kelima. Contoh yang kelima, langkah pertama sama, kita gunakan substitusi langsung dulu. Jadi X kita ganti pi per 4. Karena di sini mendekati pi per 4, maka yang ada X kita ganti pi per 4 semuanya. Ingat, karena sudah kita ganti, limit tidak kita tulis. Di sini kita selesaikan 2 kali pi per 4 yaitu pi per 2. Hati-hati, pi per 2 tadi adalah 180 dibagi 2 yaitu 90 derajat. Kalau pi per 4 berarti 180 derajat dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Tinggal kita selesaikan cos 90 derajat yaitu 0, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2, min sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Jadi ini kita sederhanakan, ternyata diperoleh hasil 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Ingat, karena bentuk tak tentu kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari di kelas 11, yaitu rumus sudut rangkap.
cos 2x itu sama dengan, bisa dilihat di sini, cos kuadrat x min sin kuadrat x, dan seterusnya. Kita lihat soalnya, karena penyebut di sini adalah cos x min sin x, maka pembilang kita ubah menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Hati-hati karena di sini ini bisa kita faktorkan. Ingat pemfaktoran yang sudah kita pelajari. Kemudian kita sederhanakan bentuk yang atas dan yang di bawah. Ternyata ada bentuk yang sama antara pembilang dan penyebut. Diperoleh nilai yaitu limit untuk x mendekati pi per 4 cos x plus sin x. Setelah itu tinggal kita substitusi, jadi x-nya kita ganti dengan pi per 4. Ingat pi per 4 tadi adalah 45 derajat. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, sedangkan sin 45 derajat itu juga setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan 1 akar 2 atau akar 2. Jadi jawaban yang benar adalah D. Contoh berikutnya, contoh yang ke-6. Cara pertama dengan substitusi langsung. Jadi ini kita ganti dengan 2pi. Jadi masing-masing yang ada x-nya kita ganti dengan 2pi. Sin 2pi, cos 2pi, sin kuadrat 2pi, tan 2pi. Kita selesaikan. Sin 2pi itu adalah 0, sedangkan cos 2pi itu 1, tan 2pi itu 0. Diperoleh hasil 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Ingat, tangen x itu sama dengan sin x per cos x. Kita ubah dulu soalnya. Penyebut kita ubah sin x per cos x. Hati-hati kalau ada pecahan kita bagi seperti ini, maka menjadi perkalian, tetapi penyebut kita balik. Jadi A per B per C sama dengan A dikalikan C per B. Berarti ini penyebutnya kita balik menjadi kali cos x per sin x. Ini bisa kita sederhanakan. Setelah itu kita kalikan, diperoleh hasil limit x mendekati 2pi cos kuadrat x min sin x cos x. Kita selesaikan dengan substitusi langsung. X-nya kita ganti 2pi, yang ada x kita ganti 2pi semuanya. 2pi itu adalah 360 derajat. Cos kuadrat 2pi itu berarti 1 kuadrat. Sin 2pi itu 0, sedangkan cos 2pi itu adalah 1. 1 kuadrat yaitu 1 dikurangi 0, hasilnya yaitu 1. Jadi jawabannya yaitu 1. Contoh berikutnya, contoh yang ke-7. Dengan menggunakan substitusi langsung, x-nya kita ganti dengan 0, 3 kali 0 berarti 0. 5 kali 0 juga 0, 3 kali 0 itu 0, 5 kali 0 itu juga 0. Cos 0 dikurangi cos 0. Cos 0 itu 1 dikurangi 1 dibagi yang bawah ini sin 0 itu 0 ditambah 0 sama dengan 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Jika ditemukan bentuk tak tentu, kita gunakan cara yang lain. Kita rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri, maka dari soal tersebut kita ubah dulu kosinus 3x min cos 5x. Kita gunakan rumus yang keempat, cos min cos. Itu rumusnya adalah min 2 sin. Yang depan ini kita tambah dibagi 2, yang belakang kita kurangi dibagi 2. Penyebut itu sin 3x ditambah sin 5x. Sin plus sin itu rumusnya yang kita gunakan berarti rumus
Yang pertama, sin plus sin itu adalah 2 sin cos, yang depan kita tambah, yang belakang kita kurangi. Kita sederhanakan, 3x plus 5x dibagi 2 yaitu 4x. 3x min 5x per 2 yaitu min x. Kemudian yang bawah juga sama. Ini bisa kita sederhanakan karena di sini sin 4x, yang bawah juga ada sin 4x, atas ada sin 4x, kita sederhanakan. Kemudian kita tulis bentuknya yaitu sama dengan limit untuk x mendekati 0 min 2 sin min x dibagi 2 cos x. 2 bisa disederhanakan dengan 2. Sinus negatif ini karena letaknya di kuadran 4, maka berubah menjadi min sin x. Sin di kuadran 4 itu adalah negatif. Jadi sinusnya itu negatif. Negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Tinggal kita substitusi, x-nya kita ganti dengan 0. Jadi x-nya diganti 0 karena x mendekati 0. Sin 0 per cos 0. Sin 0 itu 0, sedangkan cos 0 itu 1. Jadi hasilnya adalah 0. Jawabannya yang C. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.